就人没刺啊。用于抵抗我的精兵，写得十分周密。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan baik dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan alur cerita film The Legend of Heroes. Episode sebelumnya diceritakan jika Guo Jing bertarung dengan Yang Kang. Hal itu dikarenakan Guo Jing tidak menyukai sifat sombong dan semena-mena Pangeran Jing tersebut. Tapi dalam pertarungan itu Guo Jing kalah, bahkan dia hampir saja terbunuh. Untung saja saat itu Pendeta Wang datang membantunya. Yang Kang yang tidak ingin identitasnya terbongkar lalu menyuruh 4 biksu Tibet menyerang Pendeta Wang. Pertarungan mereka itu akhirnya terhenti karena kedatangan ibu Yang Kang. Mu Ye yang mendengar suara permaisuri Raja Zhou itu seketika sadar jika perempuan di dalam tenda itu adalah istrinya yang hilang 18 tahun yang lalu. Melihat kedatangan permaisuri, Pendeta Wang membawa Guo Jing segera kabur. Namun dia terluka akibat terkena tapak beracun milik Ling Zi. Dia pun lalu mengutus Guo Jing untuk membeli obat penawar. Namun semua bahan obat di kota telah diborong habis oleh orang-orang suruhan Yang Kang. Kemudian Guo Jing bertemu dengan Huang Rong di sebuah danau. Dia kaget ketika mengetahui jika Huang Rong ternyata adalah seorang gadis cantik. Malam harinya Guo Jing dan Huang Rong pergi ke kediaman Raja Zhou untuk mencuri bahan obat. Tanpa diduga di sana mereka menemukan Nianxi dan Mu Yi yang sedang dipenjara. Guo Jing dan Huang Rong mengikuti Yang Kang yang pergi menemui ibunya. Mereka heran melihat penampilan Shiro yang sangat sederhana. Walaupun dia adalah seorang permaisuri, namun pakaian yang dikenakan wanita tersebut jauh dari kesan mewah. Shiro juga tinggal di kamar yang sangat sederhana. Di sana Shiro melihat tangan Yang Kang bengkak akibat bekas perkelahiannya tadi siang. Dia menasehati anaknya itu agar jangan suka membuat keributan, karena jika gurunya tahu tentu Yang Kang akan mendapatkan hukuman berat. Kemudian Shiro meminta Yang Kang membawanya menemui Mu Yi dan Nianxi. Dia ingin meminta maaf secara langsung kepada mereka. Tapi tentu saja Yang Kang menolak. Dia berusaha mencari alasan agar ibunya jangan sampai bertemu Nianxi. Apalagi ibunya tidak tahu jika saat ini Nianxi dan ayahnya dikurung di dalam penjara. Yang Kang pun kemudian mengeluarkan kelinci yang dibawanya tadi. Dia meminta ibunya untuk mengobati kelinci tersebut. Guo Jing yang memperhatikan dari luar sangat geram melihat kelakuan Yang Kang. Namun dia ditahan oleh Huang Rong karena tujuan utama mereka adalah mencari obat penawar untuk Pendeta Wang. Guo Jing dan Huang Rong lalu menangkap seorang pelayan, yang kebetulan pria itu adalah kepala pelayan istana. Namun pelayan tersebut tidak mengetahui di mana obat penawar itu disimpan, karena semua diurus langsung oleh Yang Kang. Tidak kehabisan akal, Huang Rong lalu mematahkan lengan kepala pelayan itu, dan menyuruhnya menemui Yang Kang untuk mengambil obat penawar. Huang Rong juga menusukkan jarum ke tubuh sang pelayan agar pria itu tidak berani bertindak macam-macam. Huang Rong berkata jika sampai besok pagi tidak mendapatkan penawar racun darinya, maka pelayan itu akan meninggal. Dengan menahan rasa sakit, pelayan itu pun pergi menemui Yang Kang dan meminta bahan obat yang diperintahkan oleh Huang Rong tadi. Atas perintah ibunya, Yang Kang pun menulis surat perintah agar pelayan itu bisa menemui Biksu Liang untuk bisa mengambil bahan obat. Di sebuah ruangan, Guo Jing dan Huang Rong melihat 4 biksu Tibet sedang berkumpul. Di sana terlihat jika Biksu Ling Zi juga terluka akibat pertarungannya dengan Pendeta Wang tadi siang. Kemudian kepala pelayan datang menemui Biksu Liang sembari menyerahkan surat dari Yang Kang. Biksu Liang lalu menyuruh bawahannya untuk mengambilkan bahan obat yang dimaksud. Huang Rong pun lalu menyuruh Guo Jing mengikuti pelayan itu, sedangkan dia akan tetap berada di sana mengawasi para biksu Tibet. Dia curiga jika saat ini mereka berempat sedang membahas sesuatu. Tidak lama kemudian Raja ke-6 suku Jin datang menemui 4 biksu itu. Dia bernama Wayan Hongli yang juga merupakan ayah angkat Yang Kang. Kedatangan Wayan Hongli ke sana adalah untuk membahas rencana besarnya mempersatukan dataran Cina. Jadi dia sengaja mengundang 4 biksu tersebut untuk membantu rencananya.
Beberapa waktu lalu Wayan Hongli memeriksa beberapa arsip istana. Tanpa sengaja dia menemui sebuah dokumen peninggalan dinasti sebelumnya. Di sana tertulis jika seorang jenderal hebat dari dinasti Song bernama Yu Fei menulis sebuah kitab perang sebelum kematiannya. Kitab perang itu awalnya akan diserahkan kepada prajurit Song untuk melawan dinasti Jin, tapi tentara Jin berhasil mencegahnya, sehingga kitab perang itu gagal sampai ke tangan prajurit Song hingga Yu Fei meninggal. Awalnya Wayan Hongli mengira kitab perang itu terkubur bersama Yu Fei. Namun setelah memeriksa laporan yang dikirim oleh mata-mata dinasti Song, dia mendapatkan informasi penting lainnya. Wayan Hongli sangat ingin mendapatkan kitab perang itu. Dengan memiliki kitab tersebut, rencana besarnya untuk menyatukan dataran Cina akan semakin mudah. Sementara itu di tempat lain Guo Jing mengikuti kepala pelayan mengambil obat. Tapi tanpa diduga, bawahan biksu Liang tadi mengenali Guo Jing. Dia ingat jika pemuda di depannya itu adalah orang yang bertarung dengan Yang Kang tadi siang. Setelah mengambil bahan obat, pelayan itu pun kabur dan mengunci mereka berdua di gudang. Kepala pelayan berencana ikut kabur tapi Guo Jing dengan cepat memukul pingsan pria tersebut. Namun tanpa sengaja sebuah peti terbuka. Seekor ular piton besar keluar dari dalam peti itu. Piton itu dengan cepat menyerang dan melilit tubuh Guo Jing. Dalam keadaan terdesak, Guo Jing pun lalu menggigit tubuh ular dan meminum darah piton tersebut. Efek dari darah piton seketika membuat tubuh Guo Jing panas. Dalam ingatannya, Guo Jing melihat seekor naga terbang. Sementara itu, pelayan tadi menemui biksu Liang dan melaporkan jika seorang pencuri telah memasuki gudang obat. Tanpa pikir panjang, biksu Liang pun bergegas pergi ke gudang obat bersama pelayan tersebut. Huang Rong yang menyadari jika sekarang Guo Jing telah ketahuan khawatir. Dia pun lalu bergegas untuk mencarinya. Tapi dia diketahui oleh 4 biksu Tibet. Ling Zi dan yang lainnya pun menyerang Huang Rong. Untung saja tubuh wanita itu dilindungi oleh zirah landak, sehingga tangan Ling Zi terluka akibat memukulnya. Baju zirah landak adalah harta pusaka dari Pulau Persik. Mengetahui jika Huang Rong adalah orang Pulau Persik, 4 biksu Tibet pun khawatir mereka akan mendapatkan masalah. Oleh sebab itu, Ling Zi dan yang lainnya pun berusaha menangkap Huang Rong. Di tempat lain, biksu Liang terkejut ketika mendapati piton peliharaannya telah mati. Selama 10 tahun lebih, dia merawat piton tersebut dengan memberikan semua bahan obat mujarab yang dia punya. Siapapun yang meminum darah piton tersebut, maka tenaga dalamnya akan meningkat pesat. Tapi sekarang piton itu telah mati dan darahnya telah habis. Biksu Liang pun sangat marah dan sedih atas peristiwa tersebut. Sementara itu, Guo Jing pergi ke penjara tempat Mu Yi dan Nian Xi ditahan. Dia berencana untuk membebaskan mereka berdua. Mu Yi sangat berterima kasih karena lagi-lagi Guo Jing membantu. Dia pun lalu menanyakan nama pemuda tersebut. Ketika Guo Jing menyebutkan namanya, Mu Yi pun terkejut. Dia tidak menyangka jika pemuda yang selama ini membantunya adalah putra saudara angkatnya sendiri. Mu Yi pun lalu berkata kepada Guo Jing jika dia adalah saudara angkat ayahnya. Nama sebenarnya adalah Yang Tiesin. Selama ini dia sengaja mengganti nama untuk menghindari kecurigaan orang-orang dinasti Jin. Mengetahui jika pria di depannya itu adalah saudara angkat ayahnya, Guo Jing pun berlutut memberi hormat. Namun ketika Guo Jing mengajak mereka kabur, Yang Tiesin menolak. Karena jika mereka kabur, maka mereka akan dianggap bersalah. Tidak lama kemudian terdengar suara orang mendatangi tahanan. Guo Jing pun lalu pergi bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Shiro bersama beberapa pengawal. Yang Tiesin yang tahu jika itu adalah istrinya lalu berusaha menyembunyikan wajahnya agar tidak dikenali Shiro. Dia merasa jika sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menunjukkan jati dirinya. Shiro lalu menyuruh pengawal membuka sel tahanan dan membebaskan mereka berdua. Dia juga memberikan beberapa uang perak sebagai tanda permintaan maaf. Di tempat lain, Huang Rong masih bertarung melawan biksu Tibet. Tapi tiba-tiba seorang pemuda bersama 2 pelayan wanitanya datang menghentikan pertarungan itu.
Biksu Peng kesal karena pemuda itu mengganggu urusan mereka, tapi ketika dia akan menyerang, tiba-tiba Raja Hongli datang mencegah. Raja Hongli mengatakan jika pemuda itu bernama Ouyang Ke, keponakan dari Ouyang Feng si racun barat. Mendengar nama Ouyang Feng, Lingzi dan yang lainnya pun tidak berani bertindak sembarangan, karena Ouyang Feng adalah salah satu pendekar hebat di dunia persilatan. Ouyang Ke lalu meminta kepada Raja Hongli agar mengizinkannya mengurus Huang Rong. Raja Hongli pun setuju dan menyerahkan Huang Rong kepada Ouyang Ke. Sementara itu, Guo Jin bertemu dengan 4 bandit Sungai Huang sebelumnya. Bandit-bandit itu mencoba menangkap Guo Jing. Namun setelah meminum darah piton milik Biksu Liang, saat ini Guo Jing semakin kuat dan dia bisa mengalahkan para bandit itu dengan mudah. Kemudian Biksu Liang datang dan langsung mencekek leher Guo Jing. Dia sangat marah karena Guo Jing telah meminum darah ularnya dan berniat akan meminum darah Guo Jing sebagai ganti rugi. Tapi sekarang kungfu Guo Jing telah meningkat pesat. Dia bisa mengatasi serangan Biksu Liang dan berhasil kabur dari sana. Ouyang Ke terlihat kagum melihat kecantikan Huang Rong. Dia pun berencana bermain-main dengan gadis itu dan mengajaknya bertaruh. Di mana jika Huang Rong kalah dalam taruhan, maka dia harus mengikuti semua perkataan Ouyang Ke. Huang Rong pun setuju ajakan Ouyang Ke. Tapi berkat kecerdikannya Huang Rong bisa menang dan segera kabur dari sana. Guo Jing yang melarikan diri dari Biksu Liang tanpa sengaja masuk ke rumah Shiro untuk bersembunyi. Dan ternyata di saat yang sama, Yang Tiesin juga datang ke tempat tersebut untuk menemui istrinya. Saat itu Raja Hongli juga datang menemui Shiro. Dia khawatir jika para penyusup masuk ke kediaman sang permaisuri. Di dalam kamar terlihat Shiro masih menyimpan tombak yang dipakai Yang Tiesin dulu. Shiro lalu bertanya kepada Raja Hongli apakah suaminya benar-benar telah meninggal. Lalu kita dibawa ke 18 tahun yang lalu, di mana kala itu Raja Hongli ditugaskan memimpin prajurit jin mengejar mata-mata dinasti Song. Tapi di perjalanan mereka dicegat oleh pendeta Qiu Chuji. Hongli yang berhasil selamat bersembunyi di gudang milik keluarga Shiro. Meskipun dia tahu jika Hongli adalah jenderal dinasti Jin, namun Shiro yang baik hati tetap mengobati lukanya hingga sembuh. Namun itu juga adalah kesalahan fatal yang pernah dia lakukan. Hongli yang telah sembuh kembali dan memberikan informasi keberadaan Yang Tiesin. Ketika malam pengepungan itu, Hongli melepaskan panah ke arah Yang Tiesin, namun dihalangi oleh Guo Xiaotian. Hongli lalu membawa Shiro ke kediamannya dan mengakui kepada semua penjaga jika Shiro adalah istrinya. Hongli juga mengatakan jika suami wanita tersebut telah tewas dalam pertarungan. Namun akan tetapi hingga saat ini Shiro masih tidak percaya jika suaminya telah meninggal. Hal itu tentu membuat Raja Hongli sangat kesal dan sedih. Selama ini dia telah berusaha untuk membuat Shiro bahagia. Dia bahkan telah menganggap Yang Kang sebagai putranya sendiri, namun Shiro masih belum bisa melupakan suaminya. Shiro pun meminta maaf kepada Raja Hongli. Saat ini dia sangat ingin mengunjungi kembali desa Niu untuk mengenang kehidupan masa lalunya dulu. Raja Hongli pun menyanggupi permintaan Shiro. Dia berjanji besok pagi para tentara akan mengantarkannya ke desa Niu. Setelah Raja Hongli pergi, terdengar kembali suara orang mengetuk pintu, dan ketika dibuka, ternyata orang itu adalah Yang Tiesin.